Baik, al-aqur rabi', kendala yang keempat. Kita masuk pada kendala yang keempat. Akhdul ilmi anil asagir, mengambil ilmu dari asagir. Asagir itu junior, jadi mengambil ilmu dari para junior. Ini termasuk kendala yang keempat. Bagaimana yang dimaksud dengan para junior? Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, para junior, para asghir, anak kecil, ini maknanya adalah sigharul asnan, usianya masih muda, belum cukup pengalaman. Makna yang kedua itu adalah yang dimaksud dengan sighar di situ adalah kepada orang yang jahil, orang yang bodoh, alladzi lam tarsakh, yang dia belum sampai kepada derajat rasikh. Jadi ilmunya belum cukup. Jadi belajar kepada orang yang ilmunya belum mumpuni, atau kalau bahasa lainnya orangnya masih jahil tentang masalah ilmu. Sehingga Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita kutip satu pernyataan yang disampaikan oleh Imam Bukhari, innamal ilmu bita'allum, bahwasanya ilmu itu dengan belajar, wal hilmu bitahallum, dan kebijaksanaan itu dengan pengalaman. Maka belajar kepada asghir, kepada orang yang junior itu perlu berhati-hati, karena junior itu bisa jadi memang punya hafalan ilmu tapi belum tentu punya pengalaman. Jadi belum tentu punya pengalaman. Ketika kita bertanya kepada junior yang baru belajar ilmu agama, hafalannya sudah kuat, lalu ditanya, bagaimana ibu saya yang tiap hari membuat sesaji kepada kuburan? Lalu orang itu karena belum punya pengalaman, jawabannya, ibumu musyrik, ibumu sesat, sampaikan kepadanya bahwa kamu telah musyrik. Kira-kira ibunya marah enggak? Marah, karena tadi belum punya pengalaman. Memang benar yang disampaikan bahwasanya ketika membuat sesaji kepada berhala-berhala, kepada lelembut, kepada jin, itu adalah syirik. Tetapi ketika disampaikan dengan pola begitu, karena belum punya pengalaman, bukannya orang kemudian dekat kepada hidayah, tapi malah semakin jauh. Saya dituduh musyrik oleh anak saya. Gurunya siapa toh? Fulan. Kemudian justru orang menjauh dari dakwah. Maka berbeda dengan orang yang sudah punya pengalaman. Ketika dia curhat, ibu saya membuat sesaji kepada danyang-danyang, kepada lelembut, minta tolong kepada mereka, maka orang itu akan menasihatkan sabar. Jadi sabarlah menghadapi ibumu, berikanlah pemahaman yang benar, perlahan, dan ambillah hatinya misalnya. Pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah ibumu dengan pergaulan yang baik. Sampaikanlah secara hati-hati dengan tidak menyinggung perasaannya. Kenapa tidak to the point saja? Disinilah pengalaman. Ya, disinilah pengalaman. Memang tidak menutup kemungkinan yang muda lebih cerdas, yang muda hafalannya lebih banyak, yang muda ilmunya lebih ngelotok, itu tidak menutup kemungkinan. Bahkan sangat banyak di dalam sejarah yang muda itu lebih hebat daripada yang tua. Tapi yang namanya pengalaman tetap tidak bisa didapatkan hanya dengan hafalan. Jadi pengalaman tidak bisa diperoleh dengan hafalan, karena pengalaman itu butuh tempaan. Pengalaman itu butuh banyak persoalan yang dihadapi, sehingga dia akan matang dan dewasa di dalam memutuskan segala sesuatu. Meskipun nanti muaranya muara yang sama, tapi pengalaman akan mengantarkan kepada kelembutan. Berbeda dengan ilmu yang tanpa pengalaman, maka ilmu yang disampaikan itu bisa menjadikan orang tersebut lari karena tidak diikuti dengan bagaimana mengambil hati orang lain. Tetapi ketika sudah berpengalaman di dalam menyampaikannya, tentu tidak akan kemudian memberikan vonis ibumu musyrik. Vonisnya tidak begitu, ibumu kafir,
Kira-kira bagaimana orang sedang curhat ditanya ibumu musyrik, itu bisa jadi malah marah itu yang bertanya. Belum lagi kalau pulang, Bu, Anda dibilang musyrik, kira-kira ibunya melarang anaknya ngaji enggak? Jangan ngaji sama dia, ibumu ini sudah melahirkan kamu malah dibilang musyrik. Nah, sehingga disinilah bahwa kita ini butuh kebijaksanaan, yaitu dengan pengalaman. Karena itu belajar kepada yang muda itu di dalam kitab ini disebutkan sebagai salah satu kendala. Kecuali memang yang muda tersebut punya kapasitas, itu boleh. Muda punya kapasitas itu boleh. Sebagaimana dulu para sahabat, jadi ini sifatnya tidak mutlak ya. Belajar kepada yang muda ini adalah muda yang belum punya hilm, belum punya kebijaksanaan, belum punya pengalaman. Tapi kalau muda dia punya kebijaksanaan, dia punya pengalaman, boleh. Karena di zaman sahabat itu juga banyak mereka yang usianya masih muda-muda dan mereka memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan para sahabat. Seperti siapa misalnya? Sahabat Ibnu Abbas. Itu beliau adalah sahabat yang masih muda, sahabat yang masih belia, tetapi ditempatkan di kalangan para syekh, orang-orang yang sudah sepuh, karena memang punya kedalaman ilmu, punya kedalaman takwil, dan punya hilm kebijaksanaan, sehingga ditempatkan di kedudukan orang-orang syekh. Demikian pula para ulama-ulama besar dahulu, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di usia mudanya sudah menjadi seorang mufti, karena memang ditempa dengan ilmu, ditempa dengan kebijaksanaan, ditempa dengan pengalaman. Maka kalau itu diperoleh, itu tidak mengapa belajar kepada yang muda. Tetapi kalau belajar kepada yang muda, yang belum berpengalaman, maka berhati-hati, bisa terjatuh ke dalam kendala di dalam mendapatkan keberkahan ilmu itu sendiri dan di dalam menyebarkan ilmu itu sendiri.